Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan kalau teman-teman ingin sehat, kuncinya adalah selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan selalu cuci tangan sebelum atau setelah melakukan aktivitas apapun, oke? Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman siapkan buku pulpenanya beserta pensil atau pulpen, oke? Baiklah teman-teman, kalau sudah, mari kita buka halaman 7 ya. Nah, di halaman 7 kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu materinya adalah cara benda menghasilkan bunyi. Nah, Ibu di sini ada alat dan bahannya ya. Di sini ada panci yang berisi air. Kemudian ada gelas beserta tutupnya. Kemudian ada botol air mineral berisi air. Dan yang terakhir ada sedotan yang Ibu sudah beri cicitan sepatunya Maira. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke buku pulpenanya ya. Di halaman 7. Mari kita bahas bersama. Teman-teman, pastinya teman-teman tahu ya apa yang dimaksud dengan bunyi. Bunyi itu bisa dikatakan sebagai suara ya. Jadi semua benda pasti akan menghasilkan bunyi, namun caranya yang berbeda-beda. Nah, di buku pulpen ini ada 5 cara agar benda menghasilkan bunyi ya. Yang pertama, dipukul. Yang kedua, ditiup. Yang ketiga, digesek. Yang keempat, dipetik. Dan yang kelima, digetarkan. Kita ambil contoh, ketika benda dipukul, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, jika ditiup, maka benda akan menghasilkan bunyi. Ibu, salah satu contohnya adalah sedotan yang diberi cicitan sepatu bayi. Oke, kelihatan ya. Kita tiup ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian benda yang digesek maka akan menghasilkan bunyi. Ya, bunyinya seperti berdesis. Kemudian, ketika benda dipetik, maka akan menghasilkan bunyi juga. Contohnya di sini ada gelas beserta tutupnya. Kita petik ya, seperti membuka, tapi kita kembalikan seperti semula. Nah, ini namanya dipetik ya. Kemudian benda yang digetarkan atau digoyang-goyang maka akan menghasilkan bunyi. Contohnya ya, ini digoyang-goyangkan atau digetar-getarkan. Nah, benda ini menghasilkan bunyi ya, seperti ketukan. Nah, teman-teman, dari sekian banyak tadi contoh bahwa bunyi yang dihasilkan dari benda akan ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Maka kita harus penuh bersyukur karena diberi kesehatan telinga yang sehat sehingga kita dapat mendengar bunyi, cakapan orang, dan lain sebagainya dengan sangat jelas. Alhamdulillah ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Kemudian kita buka halaman 11. Oke. Di halaman 11 kita akan membahas materi perambatan bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan perambatan bunyi? Nah, perambatan bunyi adalah bunyi yang dapat merambat pada benda
atau bunyi yang dapat mengalir di suatu benda. Nah, di sini ada 3 jenis media yang dapat merambatkan bunyi, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga gas. Tapi teman-teman harus tahu ya bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Maksudnya adalah ketika teman-teman berada di ruangan kosong tanpa barang, ketika teman-teman teriak, maka bunyinya akan memantul lagi ke kita atau bergaung ya. Itu dikarenakan karena bunyi tidak dapat dirambatkan oleh media yang ada di ruangan tersebut, karena ruangan tersebut tidak ada barang-barangnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke halaman 12 ya. Di halaman 12, di sini ada contoh-contohnya ya. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Nah, contoh gas di sini adalah udara ya. Ketika kita berbicara kepada teman, maka teman akan mendengar apa yang kita bicarakan ya, dan sebaliknya. Beda halnya ketika kita berada di ruangan kedap suara, maka walaupun kita teriak-teriak, orang yang ada di luar ruangan kedap suara tidak akan mendengarnya, dikarenakan ruangan itu kedap udara ya, dan kedap suara. Kemudian contoh yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, benda padat itu banyak ya teman-teman. Contohnya yang seperti tadi, gelas, pensil, gelas, dan lain sebagainya. Namun, contoh di sini adalah benda padatnya benang kasur. Nah, di gambar contoh kedua, di sini ada 2 anak yang sedang membuat telepon benang ya. Jadi kaleng dilubangi, kemudian diberi benang, kemudian suara dirambatkan oleh benang kasur tersebut. Jadi suaranya dirambatkan oleh benang kasur. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, tentunya pasti teman-teman tahu ya, benda cair itu yang dapat mengalir. Contohnya di sini adalah air. Nah, Ibu di sini mempunyai panci yang berisi air ya. Jadi perambatan bunyinya ada di air. Contohnya kita tepuk ya, atau pukul panci ini. Nah, teman-teman akan lebih jelasnya kalau teman-teman menggunakan corong air, tempelkan ke telinga, maka suara air itu akan jelas terdengar ya. Suaranya seperti tung 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 gitu teman-teman. Teman-teman boleh silahkan coba di rumah ya. Kemudian Ibu di sini ada botol air mineral yang berisi air. Kita akan pukul ya. Nah, dirambatkan oleh air. Jika tidak ada air, maka bunyinya tidak seperti ini ya. Tidak seperendam ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita di materi IPA tentang bunyi ya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, tidak usah sungkan apalagi malu ya. Karena kita sama-sama belajar. Ibu mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini memiliki banyak sekali kekurangan. Teman-teman tetap semangat belajar ya, jangan lupa. Tetap semangat walaupun di rumah saja, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.